Halo Sobat Impi Jatim Bali NTB, gimana kabar teman-teman? Aku harap kalian dalam keadaan baik ya. Apakah teman-teman menunggu opini volume 3 pada kali ini? Opini volume 3 Impi Jatim Bali NTB kali ini akan membahas tentang perubahan iklim di daerah Surabaya. Yuk simak informasinya. Di tengah gemerlapnya kehidupan kota metropolitan Surabaya, pertumbuhan dan pembangunan merajalela, terutama di sektor infrastruktur yang berlokasi di pesisir utara Pulau Jawa bagian timur. Namun, di balik kemegahannya, kota ini juga menyimpan kerentanan yang besar terhadap dampak pemanasan global yang terjadi. Fenomena ini disebabkan oleh gas-gas rumah kaca, telah menjadi ancaman serius bagi iklim di dunia, dan jejaknya telah dirasakan di berbagai belahan bumi. Pada tahun 2007, laporan World Wide Fund for Nature mencatat bahwa rata-rata suhu tahunan di Indonesia meningkat sebesar 0,3 Celcius sejak tahun 1990. Peningkatan suhu global telah menyebabkan es di kutub utara dan selatan bumi mencair, yang berkontribusi pada kenaikan muka air laut. Di kota Surabaya, pesatnya pertumbuhan penduduk menjadi catatan penting. Pada tahun 2014, Badan Pusat Statistika Kota Surabaya mencatat jumlah penduduk mencapai 2,83 juta jiwa, dan angka ini akan terus meningkat. Namun, pertumbuhan yang pesat juga membawa konsekuensi serius terhadap lingkungan, terutama dengan isu global yang semakin terus berkembang seperti perubahan iklim. Perubahan iklim yang terus terjadi setiap tahun ini tentunya meningkatkan resiko terhadap potensi bencana. Hal ini diperparah dengan kurangnya upaya adaptasi yang efektif dari masyarakat dan pemerintah setempat. Potensi dampak negatif seperti kerugian fisik, ekonomi, dan lingkungan semakin menjadi perhatian utama. Perubahan iklim, sebuah isu yang semakin mendesak, telah menarik perhatian banyak kalangan. Namun, apa sebenarnya menjadi penyebab dari fenomena ini? Pertama, kita berbicara tentang pemanasan global. Ini adalah masalah serius yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, terutama Indonesia, terkhusus daerah Surabaya. Pemanasan global menjadi perhatian utama karena dampaknya yang merusak, terutama terkait dengan perubahan iklim yang berujung pada terjadinya bencana alam. Perubahan iklim ini yang terjadi dari pemanasan global membawa dampak yang sangat luas. Selain pemanasan global, yang kedua adalah efek rumah kaca. Fenomena ini adalah proses alami yang dimana gas-gas tertentu di atmosfer bumi menyerap dan memancarkan kembali sebagian dari radiasi panas yang dipancarkan oleh permukaan bumi. Gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan uap air bertindak seperti lapisan kaca pada rumah kaca, membiarkan cahaya matahari masuk dan memanaskan permukaan bumi. Namun, aktivitas manusia terutama penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam telah menyebabkan konsentrasi gas-gas rumah kaca ini meningkat secara drastis dalam atmosfer. Efek rumah kaca pun menjadi lebih kuat, menyebabkan pemanasan global yang berdampak luas pada perubahan iklim yang kita alami saat ini. Dengan pemahaman akan penyebab ini, kita dapat lebih memahami urgensi untuk bertindak dalam mengurangi dampak perubahan iklim demi keberlangsungan hidup di muka bumi ini. Perubahan iklim merupakan fenomena yang tidak hanya disebabkan oleh aktivitas masyarakat di permukaan bumi, namun juga berasal dari sektor energi, transportasi, dan manufaktur. Di daerah Surabaya, PT Surabaya Industrial Estate Rungkut atau SIA telah menjadi salah satu industri yang berkembang pesat. Namun, industri ini turut memiliki dampak negatif terhadap perubahan iklim selama 4 dekade terakhir. PT SIA Rungkut di Surabaya menyebabkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida, metana, dan nitrous oksida akibat dari pembakaran bahan bakar fosil. Selain itu, polusi udara dari proses industri juga merusak kesehatan manusia dan lingkungan di sekitarnya. Penggunaan air yang berlebihan dan pengolahan limbah yang buruk juga mencemari sumber air, mengancam ekosistem dan mengurangi ketersediaan air bagi masyarakat. Tak hanya itu, konversi lahan untuk industri merusak habitat alami, meningkatkan suhu lokal, dan berdampak pada masyarakat sekitar melalui tingkat kebisingan dan masalah kesehatan. Fenomena alam yang terjadi saat ini tidak bisa dipisahkan dari peran serta aktivitas masyarakat di seluruh dunia. Pemanasan global dan efek rumah kaca terus terjadi disebabkan oleh pertumbuhan populasi manusia yang meningkat aktivitas di permukaan bumi. Di Surabaya, populasi mencapai 10 juta jiwa pada tahun 2023 menunjukkan tingkat kepadatan yang tinggi. Eksploitasi lingkungan yang semakin luas, termasuk alih fungsi lahan juga turut berkontribusi pada perubahan iklim.
Industri yang maju dan meningkatkan jumlah sampah dan limbah yang terus mencemari berbagai ekosistem. Dampaknya terasa luas, dari lelehnya es di kutub utara hingga kenaikan permukaan air laut dan banjir. Di Surabaya, pertumbuhan pesat kota ini menimbulkan isu lingkungan, terutama terkait perubahan lingkungan. Bencana seperti banjir, kenaikan muka air laut, dan rob di wilayah pesisir menjadi potensi risiko yang semakin besar. Dampak dari perubahan iklim juga terlihat dalam fenomena hujan es yang terjadi di beberapa wilayah di Surabaya. Kesehatan masyarakat juga terancam, seperti meningkatnya kasus demam berdarah atau DBD akibat perubahan iklim. Para nelayan juga merasakan dampaknya, dengan lumpur yang tinggi di pesisir, Nambangan dan Cempat, serta perubahan pola cuaca yang membuat mereka sulit memastikan hasil tangkapan ikan. Untuk mengatasi semua ini, tanggung jawab merawat bumi kita bukan hanya milik individu atau negara saja, tetapi merupakan tugas bersama seluruh umat manusia. Dengan kesadaran dan tingkat kolektif, kita berharap untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan bagi generasi yang mendatang. Di tengah keprihatinan angka dampak serius pemanasan global terhadap kehidupan manusia dan ekosistemnya, pemerintah daerah Surabaya telah menunjukkan langkah-langkah progresif untuk mengatasi perubahan iklim yang semakin meresahkan. Dengan wilayahnya yang terdampak langsung dari fenomena global ini, seperti kenaikan muka air laut yang mengancam wilayah pesisir, Surabaya menyadari urgensi tindakan yang nyata. Salah satu upaya konkret yang diambil adalah dengan mendorong industri termasuk PT Surabaya Industrial Estate Rungkut atau SIER untuk berpindah ke teknologi bersih dan ramah lingkungan. Pemerintah memberikan insentif dan dukungan untuk menggunakan sumber energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin. Investasi dalam sistem produksi yang lebih efisien juga menjadi prioritas, namun mengurangi emisi gas rumah kaca yang merugikan. Hanya itu, pemerintah Surabaya juga gencar mengalahkan pengembangan infrastruktur energi terbarukan di seluruh wilayah. Pembangunan pembangkitan listrik tenaga surya dan tenaga angin menjadi fokus utama, sambil memberikan insentif bagi rumah tangga dan industri yang beralih ke energi terbarukan. Namun, upaya ini tidak berdiri sendiri. Dalam visi yang lebih holistik, pemerintah juga mengarahkan perhatiannya pada pengendalian pertumbuhan populasi. Program pengendalian kelahiran dan akses terhadap pendidikan siswa ditingkatkan. Sebagai langkah nyata mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca akibat dari aktivitas manusia. Tata guna lahan yang berkelanjutan juga menjadi sorotan penting. Program penghijauan kawasan perkotaan dan peningkatan kawasan hijau menjadi bagian dari strategi ini. Dengan cara ini, Surabaya tidak hanya menjaga keberlanjutan ekosistemnya, tetapi juga mengurangi alih fungsi lahan yang merugikan. Pengurangan sampah dan limbah juga menjadi perhatian serius. Sistem pengolahan yang lebih efisien dan program daur ulang ditingkatkan untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Pemerintah juga meningkatkan penegakan peraturan terhadap industri untuk meminimalkan limbah. Dan yang tidak kalah pentingnya, pemerintah mendorong industri untuk beralih ke teknologi yang ramah lingkungan, dengan memberikan insentif pajak dan fasilitas tambahan lainnya. Industri didorong untuk menggunakan sumber energi terbarukan dan proses produksi yang lebih efisien. Langkah-langkah ini jika diimplementasikan secara menyeluruh dan berkelanjutan, bukan hanya akan mengurangi kontribusi manusia terhadap pemanasan global dan perubahan iklim, tetapi juga akan menciptakan kota Surabaya yang lebih hijau, bersih dan ramah lingkungan bagi generasi mendatang. Pemerintah dan masyarakat Surabaya bersatu untuk melindungi bumi yang kita tempati, demi keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan bersama. Semoga dengan kesadaran dan tindakan bersama, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih maju dan yang lebih hijau dan yang berkelanjutan.